Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kembali pembelajaran kita. Pembelajaran kita kali ini masih berhubungan dengan tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Pembelajaran ini juga masih berhubungan seputar tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja pembelajarannya kita mulai. Mari kita perhatikan kembali kedua gambar ini. Kedua tokoh ini ya. Nah, ini kedua tokoh ini adalah orang yang sangat berperan ya, orang yang sangat berperan, sangat penting bagi ya proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapakah kedua sosok ini? Baik, yang ini siapa namanya? Ya, ini adalah Bapak Soekarno dan ini adalah Bapak Muhammad Hatta. Ya, kedua tokoh inilah yang dikatakan adalah sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka lah yang memproklamasikan ya kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berdua pula ya termasuk bagian dalam yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, di sini juga Bapak ingin menjelaskan sedikit riwayat singkat tentang beliau ini ya. Yang pertama tentang Bapak Soekarno. Ya, Bapak Soekarno ini adalah Presiden Republik Indonesia pertama kali ya, dari tahun 1945 sampai 1967 ya. Bapak Soekarno ini dijuluki Singapodium. Kalau kita lihat itu ya di televisi ya, tuh banyak itu cara-cara dia berpidato dia tuh menggelegar, mengajak, bergelora jadinya. Dia mendengarnya ini jadi bersemangat. Inilah kelebihan Bung Karno ya. Ya, bahasa asingnya juga bagus ya. Jadi dia ini dikatakan Singapodium, sangat jago, sangat pandai dalam berpidato ya. Bung Karno ini lahirnya di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 ya. Bung Karno ini sekolahnya, ini jenjang sekolahnya ya, Indi School ya di Tulungagung, Uref Lenggen School ya di Mojokerto, Hogenburger School di Surabaya, dan ini insinyurnya ini ya dapatnya dari Teknik Hogar School. Sekarang ini namanya ITB ya. Jadi inilah dia insinyurnya ini sekarang dari kampusnya sekarang namanya ITB, Institut Teknologi Bandung ya. Lain Soekarno, lain pula Bung Hatta. Tapi sebelum kita masuk ke Bung Hatta, Bapak ingin menjelaskan juga tentang Soekarno ya. Soekarno ini berperangnya ini dia menggerakkannya ini, dikatakan pahlawan ini dia bukan karena memegang senjata ya. Dia ini ya membuat sebuah partai ya, namanya itu ya Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia. Tujuan partai ini didirikannya yang pada tahun 1927 ini, tujuannya itu buat Indonesia merdeka ya. Jadi dari partai inilah dia juga menyebarkan paham marxisme ya. Jadi ini pergerakan inilah yang membuat Bung Karno ya. Jadi dia bukan gujuk-gujuk karena buat teks proklamasi ya, karena jejak dia di organisasi itu pula lah, pergerakan organisasinya itulah yang membuat dia makanya memiliki konsep untuk Indonesia merdeka ini. Lanjut kita ke Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini kalau Soekarno Presiden Republik Indonesia yang pertama, kalau Bung Hatta ini atau Muhammad Hatta ini adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1957 ya. Tidak sama selesainya dengan Bapak Soekarno ya. Jadi kalau beliau ini dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Gagasannya ya, gagasan kekeluargaannya, dia ini Bapak Koperasi Indonesia. Beliau ini asalnya dari Bukit Tinggi. Lahirnya itu di Bukit Tinggi ya tanggal 12 Agustus 1902 ya. Ini 12 Agustus ya 1902. Pendidikannya ini dia Europe Leger School ya di Bukit Tinggi.
Marriott Gulf Regar Underwiz. Nah, Mulo ya, ini di Padang. Ini sama, ini panjang ininya ya, Mulo. Handels Middlesbrough School di Jakarta ya. Sama juga dengan Bung Karno ya. Bung Hatta ini juga bukan berperang bukan menjadi pahlawan ini bukan karena dia memegang senjata ya. Seperti pahlawan yang di Aceh ini, seperti yang di Aceh kayak Tengku Umar, Cut Nyadin ya, kayak di di Sumatera Utara si Singamangaraja ya, bukan memegang senjata ya. Nah, beliau ini juga gitu, aktif ya di organisasi. Tujuannya juga sama, dia ingin mengkampanyekan, mengajak, membuka kesadaran masyarakat untuk ayo kita merdekakan Indonesia ini. Jangan mau kita dijajah saja ya. Begitulah visi dan misi Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Sejalan mereka ini ya. Maka dikatakan Dwi Tunggal ya. Nah, jadi mereka inilah. Mereka kalau Muhammad Hatta ini dulu pernah Bung Hatta ini pernah mewakili Indonesia untuk Kongres Demokrasi Internasional di Prancis tahun 1926 ya. Nah, dia ini di kongres itu dia nggak menggunakan bahasa dia menggunakan bahasa Indonesia. Dia menggunakan kata Indonesia, artinya dia menekankan kami ini bangsa Indonesia, bukan bangsa Hindia Belanda. Nah, itulah salah satu upaya mereka ya. Jadi mereka berdua ini, Bapak tekankan kembali, bukan gujuk-gujuk karena mereka yang merumuskan teks proklamasi, bukan karena mereka juga membacakan teks proklamasi ya, tapi jauh sebelum itu mereka sudah mengkampanyekan, mengajak orang ya, rakyat ini untuk bersatu untuk kemerdekaan Indonesia ya. Nah, itulah dua tokoh Bapak proklamator ini ya. Jadi kita lanjut pelajarannya. Baik, peristiwa heroik ya. Nah, setelah proklamasi diumumkan, ada peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi di negeri ini setelah proklamasi ini didengungkan, disampaikan ke khalayak banyak. Apa peristiwanya yang pernah terjadi? Pernah terjadi di Yogyakarta ya, tanggal 26 September 1945 ya. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok ya. Mereka mogok ya karena udah tahu Indonesia sudah merdeka. Mereka nggak mau lagi dikuasai oleh Jepang. Nah, mereka menuntut agar kantor yang dikerjakan mereka itu, kantor mereka yang bekerja untuk Jepang, itu diserahkan untuk Indonesia. Itu yang terjadi perlawanan di peristiwa heroik di Yogyakarta. Ada peristiwa lain lagi ya. Nah, ini peristiwa heroiknya banyak ini. Nah, yang di Surabaya ini terkenal ini di Surabaya ya, nak ya. Ini tanggalnya di bulan September juga, 19 September 1945. Ini orang-orang Belanda, ini mencari gara-gara kalau Bapak bilang ya. Udah tahu Indonesia mengumumkan proklamasi kemerdekaannya, ya. Udah tahu Indonesia merdeka, dia masih mau mengibarkan bendera Belanda di salah satu hotel ya. Itu di Hotel Yamato, di puncaknya tuh di Tanapan. Ya marahlah orang Surabaya pada saat itu ya. Jadi diserbunya lah hotel itu, lalu benderanya tuh dikoyak. Bendera Belanda kan merah, putih, biru. Jadi birunya ini dikoyak, bendera merah putihnya tuh dikibarkan kembali ya. Jadi itulah salah satu peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya. Kita lanjut lagi ya, ini terjadi di Semarang ya. Jadi banyak daerah. Ini di Semarang ini terjadinya di tanggal 15 Oktober 1945, Jepang ini melakukan serangan ke kota Semarang. Mereka mencoba untuk merebut kembali kota Semarang. Terjadilah pertempuran ya. Ribuan pemuda meninggal, ratusan orang Jepang juga meninggal ya. Peperangan ini terjadi selama 5 hari ya.
Nah, jadi untuk mengingat peristiwa ini didirikanlah sebuah monumen ya. Monumennya itu namanya Monumen Tugu Muda. Ini adanya di Kota Semarang. Lanjut lagi, nah ini perjuangan aksi heroik ya di Aceh. Nah, ini Aceh ini agak Aceh ya, tempat kita ini ya nak, pada tanggal 6 Oktober 1945. Nah, pemuda-pemuda Aceh sekitar ini membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau singkatannya API ya. API ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Jadi pada saat setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, Jepang ini belum menyerahkan seutuhnya ya, di beberapa daerah itu masih dikuasai mereka ya, kantor pemerintahan juga mereka. Jadi Jepang ini juga masih mencoba ingin merebut kembali ya. Terjadilah ya pertempuran, mereka merebut direbutlah sama pemuda-pemuda Aceh ini ya. Nah, jadi setelah itu mereka juga untuk menandakan ini sudah menjadi daerah mereka mengibarkan bendera Republik Indonesia ya, dan tentara Jepangnya itu ya itulah, karena sudah kalah ya dilecuti ya, ditarik semua, diambili semua senjata-senjata tentara Jepang. Lanjut, nah ini tadi di Aceh, yang sekarang ini adalah di Bali. Nah ini terjadi pada bulan Agustus 1945 ya. Pemuda Bali membentuk organisasi sama kayak di Aceh tadi ya, Angkatan Muda Indonesia ya, dan Pemuda Republik Indonesia. Ini untuk merundingkan ya, untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia yang telah mereka upayakan ya. Tapi Jepang lagi-lagi kan menghambat ya. Ini orang-orang mereka ini, pemuda Bali ini mau merembukkan supaya ya ini kedaulatan Republik Indonesia sudah berdaulat loh, janganlah kalian ganggu lagi, pergilah kalian Jepang. Nah, itu loh maksudnya. Tapi Jepangnya menghambat ya. Barulah di tanggal 13 Desember 1945 para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak ya. Ya, begitulah kira-kira gambaran perjuangan yang ada di Bali ya. Orang mereka ini pengen ngajak Jepang berkomunikasi. Kami sudah merdeka, tolonglah kalian keluarlah dari negara kami ini, keluarlah dari daerah kami. Tapi Jepang menghambat, terjadilah pertempurannya ya. Nah ini lanjutnya lagi di Kalimantan. Nah jadi banyak daerah ya nak. Ini rakyat Kalimantan juga sama, berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih. Ini simbol ya, bendera merah putih ditegakkan di daerah itu, berarti daerah itu menjadi kekuasaan, menjadi negara Indonesia ya. Itu mereka inilah sama ya. Jadi mereka tidak menghiraukan ya larangan sekutu ya. Jadi mereka berkumpul. Jadi mereka ini pada rakyat Kalimantan ini, mereka ini di tanggal 14 November 1945 ya, mereka berkumpul ya, lebih kurang ribuan ya, 8.000 orang pemuda, 8.000 orang ya, membawa bendera merah putih dan mengibarkannya di kantor kantor pasukan sekutu. Jadi ada kantornya, ada di situ kumpul-kumpul negara sekutu. Jadi orang Kalimantan ini mengibarkan bendera di situ sebagai bentuk perlawanannya ya. Lanjut, di Palembang juga seperti itu ya. Kalau di Palembang tidak terjadi ya dengan insiden. Mereka ya, karena Jepang di saat di Palembang ini mereka menghindari insiden itu. Jadi pada tanggal 8 Oktober 1945 pengibaran bendera merah putih ya di Palembang dipimpin oleh Akagani ya. Nah ini nggak terlalu ada insiden sampai perlawanan sampai perang seperti di Semarang itu ya. Nah jadi ya dikasihlah langsunglah pada kesempatan itu pula diumumkan langsung bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Lanjut, ini adalah di Makassar ya. Ini Makassar, Gubernur Samsat Pelangi ya menyusun pemerintahan. Jadi ini gubernur ini membuat pemerintahan di daerah Makassar tanggal 19 Agustus 1945 ya.
Seiring gubernur itu membuat pemerintahan, menyusun pemerintahan, pemuda bergerak ya untuk merebut gedung-gedung penting ya. Jadi sekali jalan ini sudah menyusun pemerintahan gubernurnya, Gubernur Samratulangi. Pemuda ini mendukung dengan cara merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio ya, tangsi polisi ya, kantor-kantor polisi ya dari negara sekutu ya. Begitulah kira-kira ya, ada beberapa daerah ini digambarkan ya aksi heroiknya setelah pengumuman proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu banyak dari daerah ya, dari Sabang sampai Merauke ada aksi heroiknya. Begitu kita. Jadi mereka ini bersatu, karena bersatu itulah maka menjadi kita negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi itulah, kalau mereka nggak bersatu, jangan harap kita bisa sekolah dengan begini ya. Nah, ini lanjut, kita mulai pembelajaran lanjutnya. Ini adalah masih berkaitan dengan tadi, yaitu bersatu dalam keragaman. Tadi itu udah dicontohkan aksi heroiknya ya. Padahal mereka berbeda suku ya kan, berbeda kebudayaannya, tapi mereka untuk satu tujuan, gimana Indonesia ini merdeka, berdaulat. Jadi begitu pula kita yang mengisi kemerdekaan itu ya, ada cara-cara harus mengisi kemerdekaan itu, apalagi kita keragaman gini ya, banyak ragam kita ya. Nah, coba perhatikan ini. Ini gambar apa ini ya? Gambar pakaian ada. Dari pakaian adat aja berbeda-beda ya kan. Orang Aceh berbeda pakaian adatnya dengan orang Sumatera Utara. Orang Aceh berbeda pakaian adatnya dengan Padang ya. Berbeda-beda ya. Nah, jadi itu kebanggaan bagi kita perbedaan ini. Nah, mari perhatikan gambar ini ya. Senang kita melihatnya ya kan, senyum mereka ya kan, gembira mereka walau mereka berbeda. Itulah yang diharapkan bapak-bapak yang telah memperjuangkan ya, orang yang telah pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, baik ini ya. Bangsa Indonesia itu bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan walaupun memiliki keragaman ya, beragam perbedaan ya, semua dikesampingkan untuk bersatu. Tujuannya apa? Mewujudkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan Indonesia berdaulat, Indonesia berdiri di kakinya sendiri. Nah, itu tadi aksi heroiknya banyak di daerah-daerah kan. Nah, itulah jadi satu acuan kita untuk untuk bersatu dalam keragaman kita ini. Nah, persatuan ini, nih tengok lambang burung Garuda Pancasila itu. Lihat gambar burung Garuda itu. Di kakinya tuh, di pitanya tuh kan ada yang dicengkram. Itu punya filosofi ya. Lihat dicengkram. Apa bacanya dicengkram? Bacanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Apa artinya? Walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita berbeda, orang sini berbeda, orang Aceh berbeda dengan orang Sumatera Utara, orang Aceh berbeda dengan orang Padang, orang Aceh berbeda dengan orang Jawa. Jadi berbeda, tapi perbedaan itulah yang menguatkan kita untuk bersatu ya. Nah, jadi salah satu perwujudannya apa persatuannya ya? Salah satu perwujudannya contohnya adalah gotong royong. Gotong royong ini coba diumumi sama kepala desa, diumumi sama kepala dusun ya. Kita mau gotong royong, semua datang. Yang kaya datang, yang miskin datang, yang orang asli datang, yang yang pendatang datang. Jadi semua berkumpul, tujuannya apa? Supaya desanya ini bersih. Nah, itu ya. Begitu, itu maksudnya dari pelajaran bersatu dalam keragaman. Kalau kita tidak bersatu, ya gawat kita ini ya nak. Nanti bisa kita kita perang terus, ribut terus, ini ribut, sikit-sikit ribut. Baik. Selanjutnya ini ada tugas dari Bapak. Ada 2 jenis tugas dari Bapak. Mari lihat tugasnya. Mengapa rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan rakyat Indonesia dalam mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tuliskan ya, dituliskan cerita ini dalam kolom berikut ini ya. Jadi dibuat dalam sebuah cerita, ditulis dalam beberapa paragraf ya. Banyak paragrafnya disesuaikan ya nak dengan banyak cerita yang kamu pahami ya. Jadi banyak ceritanya yang kamu pahami, tuliskan ya. Jadi tidak ada patokan paragrafnya berapa, disesuaikan saja. Yang terpenting 2 pertanyaan ini terjawab ada di dalam paragrafnya ya. Jadi isi ceritanya harus menjawab 2 pertanyaan di atas. Tugas kedua, nah ini tugas kedua. Nah, ini lihat, yang lagi rame sekarang ini ya, wabah virus corona atau COVID-19 ya. Nah, ini lihat. Nah, dalam perwujudan persatuan ya, persatuan Indonesia di antara keragaman kita yang banyak beraneka ragam ya, bentuk orangnya, sukunya, budayanya dan lain-lainnya. Ini pertanyaannya, apa ada yang dilakukan masyarakat sekitarmu ya dalam mengatasi ini? Nah, jadi kita beragam-ragam. Ada nggak kira-kira yang kalian lihat di masyarakat kita ya, baik dikomandoi oleh kepala desa atau dikomandoi oleh kepala dusun atau dikomandoi oleh seseorang ya, untuk mengajak masyarakat ya supaya virus COVID ini tidak ada di daerah kita, tidak ada di desa kita. Ada nggak yang kalian lihat? Ada nggak yang dilakukan masyarakat ya? Nah, terus tuliskan kegiatannya yang dilakukan tersebut. Apa kegiatan yang dilakukan ya? Tuliskan dalam bentuk seperti ini ya, bentuk laporannya ya. Nah, jadi jika lebih dari 1 tulisannya, lebih dari 1 kegiatannya, tuliskannya ya sesuai dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan ya. Jadi kalau jenis kegiatan, apa maksud dari jenis kegiatan? Nah, jenis kegiatannya ini apa jenisnya? Bisa kerja bakti, gotong royong, sosialisasi, atau dalam bidang keamanan dan lain-lain. Jadi bisalah kita mengklasifikasikannya. Gotong royong, bagaimana bentuk kegiatannya? Nama kegiatannya apa? Ya, jenis kegiatannya misalnya gotong royong. Hasilnya apa? Ya, nah, jadi untuk menuliskan hasilnya, ceritakan hasilnya itu. Ya, hasil kegiatan yang diperoleh setelah kegiatan tersebut dilakukan. Nah, apa yang dilakukan sama masyarakat desa? Nah, udah dilakukan, tuliskan ceritanya. Lanjut, setelah itu ceritakan pula ya. Nah, dituliskan cerita proses pelaksanaannya ya. Jadi dituliskan proses pelaksanaan kegiatannya itu di hasil kegiatan. Jadi ada dituliskan 1 paragraf saja lah prosesnya gimana ya, kayak gotong royong, apa yang dilakukan dari gotong royong, yang dilakukan di masyarakat dalam gotong royong, bagaimana bentuknya ya, hasilnya apa ya kan. Yang penting tujuannya satu, mengantisipasi wabah virus COVID-19 tidak ada di daerah atau di desa kita. Begitulah ya nak pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Ini tugasnya lagi-lagi Bapak ingatkan ya, dikumpulnya di WA pribadi Bapak, jangan di WA grup kelas ya. Nah, jika ada yang mau ditanya, silahkan ditanya ya nak. Bisa pula dengan WA pribadi atau WA di grup kelas ya. Nah, demikian pelajarannya ya. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah juga Bapak mohon ampun. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.